Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita awali dengan doa dan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, buat setiap anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon Engkau jamah setiap hidup kami, agar firman-Mu sebentar yang kami dengar itu boleh benar-benar termeterai dalam hati kami. Mampukan kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu juga menjadi pelaku akan setiap firman Tuhan yang kami sudah dengar pada saat pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Allah yang baik. Kami sambut hari ini dan juga kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, Yesaya 46 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa setiap tahun berganti, maka kita akan semakin tua atau umur kita akan semakin bertambah, saudara. Nah, setiap orang pada akhirnya akan sampai pada usia 30 tahun, 40, 50, dan terus berlanjut, saudara. Nah, bagi sebagian orang, datangnya masa tua bisa jadi masa yang menakutkan. Nah, bagaimana dengan hidup kita, saudara? Bagaimana kita akan memaknai masa tua dan menghadapinya? Memang usia semakin bertambah dan tubuh akan semakin lemah. Namun Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa masa tua bisa menjadi masa kekuatan bagi kita. Nabi Yesaya menyampaikan janjinya, saudara, bahwa semakin berubahnya rambut kita, tidak sedikit pun mengurangi kesetiaannya atau kesetiaan Tuhan untuk terus menggendong dan menyertai hidup kita, saudara. Mempercayai janji Allah akan membuat kita semakin optimis menghadapi masa depan. Nah, penyertaannya meyakinkan kita bahwa Ia masih menyediakan waktu bagi kita untuk menghasilkan hal-hal terbaik bersama dengan kekuatannya. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ini merupakan teguran yang sangat keras dinyatakan Tuhan kepada umat Israel. Karena apa, saudara? Karena mereka mulai meninggalkan Allah yang sejati, yang telah mendukung dan menolong umat Israel keluar dari tanah Mesir untuk menempati tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, ternyata orang Israel bukan umat yang mengenal Tuhan Allah secara benar. Nah, ingatan akan kebaikan Allah, ingatan akan kasih setia Allah,
ingatan akan pertolongan Allah terhadap orang Israel tertutup oleh kebiasaan-kebiasaan, oleh pengaruh-pengaruh dunia di sekitarnya, dan tawaran-tawaran dunia yang menyodorkan Allah palsu dalam hidup mereka. Dan dalam perkembangan selanjutnya, saudara, ternyata dewa-dewa yang dipercayai oleh bangsa Israel tidak mampu menjadikan dirinya Allah, sehingga ditundukkan, direbahkan, diangkat di atas binatang, dan terbukti bahwa dewa itu bukanlah Allah, tetapi hanya benda mati yang disakralkan atau yang disembah oleh manusia yang tidak sungguh-sungguh mengenal Allahnya. Saudara, kita tahu bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan bebas yang dipenuhi oleh pilihan-pilihan penting dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan di atas menggambarkan, saudara, bagaimana manusia diberikan pilihan terkait dengan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, hanya ada dua pilihan dalam kehidupan, yaitu menyerahkan hidup kepada Allah sejati, ataukah kita mempercayakan hidup kita kepada Allah yang tidak mempunyai kekuatan bagi hidup kita. Nah, saudara, Allah yang kita percayai adalah Allah yang sanggup menjamin dan menyediakan berkat yang tak terbatas dalam hidup kita. Nah, di ayat yang keempat yang sudah kita baca, bahwa sampai masa tua Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita. Dia akan terus menggendong kita ketika kita tidak mampu berjalan dan melewati arus rintangan dunia ini, saudara. Nah, Dia akan membawa kita dan menyelamatkan kita untuk melalui hambatan dan rintangan di dunia ini. Saudara, kesetiaan Tuhan tak pernah berubah dan tak lekang oleh waktu. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, saudara. Itu ada di dalam Mazmur 145 ayat 13b. Jadi sekalipun kita sering menyakiti hatinya dan mengecewakannya, namun Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kita dan tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Saudara, kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik, saudara. Kasihnya begitu luas sehingga mampu menerima kita kembali di saat kita sudah berulang-ulang jatuh dalam dosa, berulang-ulang mengecewakannya. Tapi di saat kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita datang kepada Tuhan, kasihnya terlalu luas dan mampu menerima kita kembali, saudara. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apa respon kita terhadap kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Nah, jadi tidak ada cara lain selain kita harus setia melakukan kehendak Tuhan di segala situasi. Saudara, dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10b, di sana firman Tuhan berkata, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan menghendaki kita, saudara, tetap setia sampai mati. Karena firman Tuhan sudah berjanji bahwa kalau Tuhan selalu setia sampai memutih rambut kita, sampai kita tua, saudara, Allah tetap setia. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kita masih setia nggak sampai akhir hidup kita?
Ada banyak orang yang dulunya setia mengiring Tuhan, dulunya adalah seorang pelayan Tuhan, tapi dengan berjalannya waktu, ada banyak juga para pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya justru meninggalkan Tuhan, saudara. Jadi sangat miris sekali. Jadi kiranya kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Kesetiaan Tuhan tidak perlu kita ragukan. Tuhan berjanji bahwa Dia setia menggendong kita sampai memutih rambut kita, sampai akhir hayat kita. Jadi sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan dengan berbagai rintangan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara? Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, saudara, tidak selamanya keadaan terjadi seperti yang kita harapkan. Bahkan justru sebaliknya. Ada kalanya kita harus melewati lembah-lembah kekelaman, bahkan bayang-bayang maut. Tapi saudara, percayalah bahwa kita tidak menghadapinya sendiri. Tuhan selalu ada untuk kita. Yang penting kita tetap percaya pada janji firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, sehingga dengan kita menghadapi setiap rintangan, masalah dalam pengiringan akan Tuhan, kita ingat janji Tuhan, maka Tuhan bilang orang yang setia sampai akhirnya, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Kiranya itu juga menjadi bagian kita nantinya, bagian orang-orang yang setia sampai akhir, supaya Tuhan nanti akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tuhan kiranya menolong kita menjadi orang-orang yang tetap teguh di dalam Tuhan, tetap setia terus dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami datang kepadamu. Kembali kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami sudah dengar pagi hari ini. Firman-Mu berjanji bahwa Engkau setia menolong kami sampai masa tua kami. Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, sehingga menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan bila kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini juga adalah orang-orang yang tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang tetap teguh dalam iman kepada Engkau, Tuhan. Sehingga dalam perjalanan iman kami tetap teguh, tidak goyah, tidak meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah iman percaya kami tetap bertumbuh kepada Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh setiap umat-umat-Mu, Bapa yang baik. Kami percaya Roh Kudus-Mu, Tuhan, akan beri kemampuan bagi setiap kami, orang yang percaya, berharap, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pegang terus tangan kami, mampukan dan kuatkan setiap kami, Bapa, untuk tetap percaya kepadamu sepenuhnya, percayakan janji firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga tidak satu pun di antara kami yang terus mengalami kemunduran imannya, tapi boleh terus mengalami atau memiliki iman yang terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Kiranya Engkau Tuhan yang bersama dengan kami, yang akan terus membela, menolong, dan memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan doa kami, harapan kami, hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.